Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang di Indonesia dan selamat sore buat teman-teman yang sedang di Melbourne. Saya mohon izin share screen dulu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan bukan materi ya teman-teman, ini untuk sharing bersama-sama bagi teman-teman yang sudah tahu juga ini bisa menjadi pemantik obrolan terkait bagaimana sih menyewa rumah dan mencari perabotan di Melbourne ini. Panitia meminta saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait ini, yaitu range harga, lokasi strategis, agent versus landlord, atau kemudian inspection, pemberkasan, sama bagaimana tips-tips membeli furniture. Kita mulai yang pertama, terkait range harga. Ini saya lihat-lihat di homely.com.au. Ini untuk range harga kalau di sekitaran mana nih CBD ya, ini yang paling kiri ini rata-rata di 400-an lebih, bahkan kalau lihat harga rata-ratanya median price-nya itu hampir 600 nih, 589. Kemudian kalau di sekitaran Clayton, di sekitaran Klaten nih, sekitaran mediannya di 499. Ini memang sekarang sudah terbilang mahal ya teman-teman. Kemudian di daerah Caulfield ini mirip-mirip dengan di Clayton kalau dilihat di homely.com.au. Tapi kenyataannya mungkin bisa berbeda, kita bisa mendapat harga yang lebih rendah dari ini, bisa juga lebih tinggi. Tergantung ini sebenarnya keperluan teman-teman seperti apa. Nah, ini untuk range harga, kita mau pilih yang fully furnished atau enggak. Kalau yang tadi itu range harga secara keseluruhan, baik yang furnished sama yang tidak. Range harga ini tergantung dari jumlah bedroomnya, kemudian kondisi rumah juga mungkin yang rumahnya udah agak-agak lama, kemudian rumah yang baru. Tentu saja ini berbeda ya harganya. Untuk yang fully furnished, saya cek kemarin di realestate.com.au itu range harganya untuk yang tipe 2 bedroom itu 500 sampai 700 per week. Kalau yang enggak furnished itu dari mulai 300 itu ada, tapi sangat-sangat jarang. Nah, sekali lagi harganya berapa ini tergantung dari kita sendiri ya. Maksud kita sendiri itu tergantung kita mau pilih yang kayak gimana sih gitu. Coba kita cek, teman-teman bisa ngecek di sorry. Ini kita lihat salah satu ini ya. Salah satu penyedia properti bisa rent atau buy, tapi tentu saja kalau kita rent ya, kita pilih rent. Ini di sini kita bisa mengisi filternya mau apa sih gitu ya. Tadi harga, kalau saya ya kantong kita ya, kantong mahasiswa saya tuliskan di sini maksimal 400 atau teman-teman mau ambil maksimal berapa sih di sini boleh. Atau misalnya mau tidak terbatas ya bisa aja, nanti di sininya ditulisnya any gitu. Kemudian teman-teman bawa keluarga berapa banyak. Kalau misalnya cukup di 2 kamar, kita pilih aja di sini filternya yang minimal 2 bedrooms misalnya. Atau kalau teman-teman mau nanti sambil ngekosin juga, ini bisa pilih bedrooms yang lebih lagi. Ini dicoba, saya coba tipenya yang house, kemudian minimal price-nya, minimalnya sih nggak ada minimalnya, berapa aja pokoknya, yang penting maksimal 450 gitu ya. Saya cobain yang kayak gitu. Ini search, ini ada beberapa area, misalnya nih di sini. Nah, ini dekat Palurah ya, di Marshall Avenue. Nih, ada yang 360 kondisi rumahnya ya, bisa dilihat-lihat di sana. Seperti itu. Jadi, sekali lagi teman-teman,
Untuk harga, ya, untuk harga range-nya itu balik lagi tergantung mau yang kayak gimana. Mungkin kondisi rumah akan sangat berpengaruh terhadap apa namanya? Terhadap harga. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Sorry, saya stop share dulu. Nah, itu tadi terkait dengan perkiraan harga ya, kira-kira berapa. Kemudian teman-teman mau lokasinya mau di mana nih? Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan lokasi strategis. Kalau menurut saya sih lokasi ini tergantung juga kebutuhan teman-teman. Apa teman-teman pengen yang dekat dengan kampus misalnya ya? Kalau ingin yang dekat dengan kampus, mungkin kalau di sekitaran Monas Clayton itu teman-teman tadi di filter lokasinya bisa memasukkan Clayton North atau Clayton. Ininya kode posnya 3168. Jadi kalau mau dekat kampus berarti sekitaran sini, sekitaran Clayton nih, tempat tinggalnya Mas Gingin di sini di Konoha ya, di Konoha, kemudian pinggirnya ada Stockdale, itu tempatnya Pak Lurah, itu lumayan dekat ke Monash University. Berbeda dengan saya, kalau saya agak jauh ke bawah, ke selatan karena pertimbangannya bukan ingin yang dekat dengan kampus, tetapi ingin yang dekat dengan sekolah anak. Karena anak saya ada yang besar SMP, jadi saya pilih yang dekat sekolah. Jadi sekali lagi teman-teman mau ambil yang mana nih? Mau dekat kampus, dekat sekolah anak? Tinggal dicek aja, nanti bisa kelihatan untuk sekolah anak nanti dibahas mungkin sama Pak Lurah. Jadi kita bisa ngecek di daerah A misalnya sekolahnya yang ada tuh apa aja. Jadi kita bisa apa namanya cari lokasi rumah itu di sekitaran situ. Kemudian dibilang strategis juga kalau dekat ke fasilitas kesehatan, mungkin kalau dekat ke yang dekat kampus ini udah otomatis nih semuanya. Dekat kampus, dekat fasilitas kesehatan, tempat belanja juga dekat MCT mungkin ya. Kemudian apakah pengen yang dekat dengan teman? Nah, kalau yang dekat kampus, sekitaran Clayton North atau Clayton itu dekat juga dengan teman-teman. Katanya sih banyak ya tiap gang apa ya namanya ya tiap avenue gitu, tiap gang itu ada orang Indonesianya katanya, nggak tahu saya belum tinggal di sana. Kemudian kalau mau dekat ke sekolah sekali lagi itu bisa atau pertimbangan lainnya juga adalah dekat nggak sih ke public transport. Kalau nanti teman-teman mau pakai public transport, otherwise teman-teman mau pakai kendaraan, mungkin itu bisa beda lagi. Jadi kalau menurut saya sih yang dibilang strategis mungkin di sekitaran ini, Clayton atau Clayton North, sama kalau di Cauville ya, di Cauville-nya mungkin ya. Itu untuk lokasi strategis, kemudian mau pilih yang pakai agent atau landlord nih. Kalau saya sendiri, saya pilih yang pakai agent. Kenapa? Karena infonya ada di websitenya. Kalau yang landlord langsung, itu pemilik rumahnya langsung, itu kita bisa tahunya dari mana ya, mungkin bisa di notice board. Tadi juga saya jalan-jalan ke park, itu ada beberapa rumah yang ada tulisannya mau disewakan, hubungi nomor berapa, nomor apa gitu ya. Bisa juga dilihat di newspaper, tapi buat saya ini yang lebih gampang adalah yang lewat agent karena ada di websitenya. Nanti ada di bawah beberapa website yang bisa dikunjungi oleh teman-teman. Kemudian dari sisi harga mungkin kalau agent agak lebih mahal mungkin ya karena ada tambahan untuk agentnya. Tapi dari sisi kemudahan sekali lagi lebih mudah yang agent. Kemudian pelayanan kalau misalnya ada sesuatu rumahnya ada bocor, ada kejadian apa dan sebagainya. Ini kita bisa menghubungi property manager kita. Kayak kemarin misalnya ada banjir yang besar, itu biasanya property manager itu email kita. Hati-hati mau ada kemungkinan cuaca buruk, kalau terjadi sesuatu sama kamu, terjadi sesuatu di rumah, silakan hubungi kami gitu. Kalau yang landlord mungkin harus langsung menghubungi landlordnya. Dan kalau agent menurut saya sih enaknya mereka kan nggak satu orang ya, tapi disupport oleh banyak orang. Jadi kalau satu orang misalnya sedang ada kejadian apa gitu, biasanya ada yang menggantikannya. Misalnya property manager saya sekarang lagi cuti hamil, diganti sama yang lainnya. Gitu. Lalu prosesnya juga kalau via agent itu formnya form online, bisa pakai to apply atau one form satu lagi.
itu tergantung si landlord ya, si agentnya itu dia pakai form yang mana. Nanti diarahkan kok biasanya di apa namanya, di link rumah yang mau kita sewa tadi. Kemudian inspeksi. Ini adalah sebuah keharusan sebelum kita menyewa rumah, itu kita inspeksi dulu, kita ngecek dulu. Gimana nih ngeceknya? Kita bisa janjian atau ikut jadwal yang ada. Biasanya ada open inspection, misalnya jadwalnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu sudah disebutkan. Tapi kalau nggak disebutkan, teman-teman bisa apa namanya, inquiry ke mereka, minta tanggal berapa, misalnya gitu. Kalau cocok, biasanya itu akan dikasih jadwal juga. Lalu sebelum inspeksi apa yang harus dilakukan? Siapkan daftar pertanyaan. Ya, terkait dengan pengurusan rumah, misalnya kalau ada rumput dan sebagainya, tanya ini rumputnya tanggung jawab siapa nih? Karena kadang-kadang ada rumah yang rumputnya ya tanggung jawab yang nyewa gitu kan, tenannya, atau rumputnya itu udah diurus sama mereka gitu. Lalu kalau rumahnya berupa unit, misal kayak rumah saya tuh tengah-tengah, saya di rumah yang kedua gitu. Jadi jajaran 1, 2, 3, itu ada daerah yang ada rumputnya, ada yang enggak, saya tanyain itu kalau rumput sebelah sana itu bagian siapa yang ngurusnya, saya bagian yang mana gitu kan. Nah itu biasanya akan disampaikan, oh kamu bagian ngurus hanya depan sama belakang rumah kamu aja. Terus jangan lupa pada saat inspeksi juga teman-teman bawa foto ID ya, paspor apalah gitu ya, ID yang ada fotonya. Nanti ketika datang biasanya kita menyampaikan ini nama saya, ini ID saya. Dan ketika inspeksi biasanya nggak satu orang, banyak. Kalau pas zaman saya dulu, Februari 2022, nggak terlalu banyak sih, 3 orang kebetulan waktu itu inspeksi di satu rumah. Tapi kalau sekarang katanya bisa sampai 30 itu satu rumah itu, dan ngantri gitu ya, masuknya oh sini dulu, sini dulu. Kalau dulu karena tidak terlalu banyak, alhamdulillah itu nggak terlalu ngantri. Nah, kalau misalnya kita cocok nih inspeksi dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan pemberkasan, atau pemberkasan bisa dilakukan sebelum inspeksi. Jadi sebelum inspeksi kita udah nyiapin nih gitu. Kan biasanya ada inceran, ada beberapa. Saya juga dulu, oh ini lokasinya misalnya mau tadi ya yang dekat anak sekolah, itu ada beberapa tempat saya apa namanya, saya kasih tanda, oh ini saya cek kalau dari jalan ini ke sekolah itu waktunya berapa lama, naik kereta atau jalan kaki dan sebagainya, itu juga jadi pertimbangan. Atau kalau misalnya mau deket kampus, naik keretanya di mana, naik busnya di mana, nanti akhirnya kita akan mengerucut, oh kayaknya saya enaknya tinggal di daerah sini deh. Nah, kalau cocok misalnya ya, silakan teman-teman melakukan pemberkasan, apa aja yang dibutuhkan. Ini saya kebetulan kemarin itu menggunakan to apply, karena memang si property manajernya, agentnya itu menggunakan to apply. Jadi baik to apply maupun one form, sekali kita ngisi, misalnya sekarang kita ngisi, kemudian nanti tahun depan kita mau pindah rumah ke tempat yang lain, beberapa form nggak usah diisi lagi. Jadi kayak apa namanya, ID kayak gitu udah nggak usah diisi lagi. Kalau mau pindah rumah misalnya, mau ganti lagi, mau nyobain nih yang baru lagi gitu. Nah, foto ID, kemudian reference. Untuk reference ini cukup menuliskan nama, hubungan sama nomor telepon biasanya. Nah, reference ini bisa siapa ya? Usahakan ini adalah kenalan kita, saudara kita atau teman kita yang sudah tinggal lebih awal di sini. Kalau saya kemarin yang saya gunakan adalah salah seorang teman yang sudah tinggal di sini beberapa tahun sebelumnya. Dia mahasiswa juga, itu satu. Kemudian yang kedua, saya supervisor saya. Tapi sebelum menuliskan nama dan apa namanya nomor telepon beliau, mereka saya bilang dulu, boleh nggak saya lagi apply ini nih, boleh nggak Prof saya apa namanya saya tuliskan sebagai reference. Nah, mereka oke, dan biasanya dari agent ini akan menghubungi, bener nggak ini tuh mahasiswa Anda mau PhD di Monash gitu. Kemudian rental history kalau ada, tapi kalau bagi teman-teman yang baru, ini biasanya adalah 2 address terakhir. Jadi kalau saya kemarin itu tinggal terakhir dua itu di mana? Yang satu terakhir itu sebelum rental rumah itu saya di Airbnb. Jadi saya tuliskan alamatnya di mana,
Kemudian juga itu di bawah ada rent payment-nya. Payment-nya juga di receipt-nya itu di screenshot dilihatin juga. Kemudian address sebelumnya itu address yang di Indonesia saya tuliskan. Kemudian yang perlu juga ketika pemberkasan adalah data pekerjaan kita. Sebelumnya kerja di mana, sebagai apa, dan sebagainya. Karena kerjanya hanya ada yang di Indonesia, ya tulis aja saya yang di Indonesia. Kemudian proof of income. Jadi data penghasilan kita itu, kalau waktu saya kemarin diminta 3 bulan terakhir, saya kasihin aja meskipun income saya 3 bulan itu ya kalau dibandingkan dengan harga di sini tentunya jauh-jauh sangat kecil gitu, tapi tetap saja saya lampirkan selain proof of income dari pendapatan saya bekerja, saya juga melampirkan LOG ya. Teman-teman mungkin bisa masukkan LOG, kemudian bank details. Nah, yang bank detail ini saya masukkan yang di Indonesia dan juga yang di Australia sini. Nah, yang di Indonesia saya pakai ini yang jumlahnya agak besar. Sebetulnya uangnya udah nggak ada, teman-teman. Nggak ada banget sih, nggak ya. Jadi uangnya udah berkurang nggak segitu gitu. Jadi bank statement itu, jadi saya bikin bank statement itu sebelum bikin visa. Karena saya mau pergi ke sini tuh bareng-bareng sama keluarga semua, bawa anak gua, jadi bayi 1, anak SMP 1, suami saya sama saya, berarti kan berempat ya. Karena berempat itu kan bank statement-nya buat visa itu harus ada sekitar 200-an lebih lah waktu itu, buat amannya katanya gitu. Jadi dari bank statement yang itu saya pakai buat visa. Setelah pakai buat visa, saya pakai buat bayar buat bayar insurance. Kan kalau misalnya dari LPDP itu hanya mengcover kita aja. Nah, yang buat keluarga itu bayar sendiri itu kena sekitar 13.130 juta. Jadi uangnya yang tadi segitu tuh udah dipakai sebetulnya buat bayar insurance. Tapi kan saya nggak mungkin balik lagi ke bank minta bank statement lagi, udah bayar ini, minta bank statement lagi. Jadi bank statementnya di awal aja ketika mau bikin visa. Nah, bank statement yang ini, padahal yang duitnya udah saya pakai sebagian buat insurance, itu saya masukin aja di waktu apply ini, waktu apply rumah, kemudian ketika sampai di sini di Melbourne, sebagian uangnya dimasukin lagi ke ke Combank. Jadi uangnya itu juga akhirnya. Tapi kesannya kayak kayak besar, padahal udah satu, tapi udah dicabang-cabangin gitu. Nah, setelah setelah inspeksi, kemudian kita pemberkasan, jangan lupa follow up. Jadi kita jangan diem aja gitu. Mungkin yang apply itu nggak cuma 1 orang gitu. Kita tanya ke ke si property manajernya, ini gimana aplikasi saya dan sebagainya. Waktu itu saya nanya gitu, ini aplikasi saya gimana, bentar saya mau nanya dulu katanya ke landlordnya gitu ya, mereka setuju apa enggak. Itu saya ditanya juga, kamu tinggal mau sama siapa. Kalau kemarin Baraya bilang ya, kalau bawa anak jangan dibilang dulu gitu. Kalau saya nggak tahu mungkin ya karena polosnya apa gimana, ketika datang sini kamu mau tinggal sama siapa, ya dibilang aja sama bayi. Saya bilang ya, bayi umur 10 bulan sama anak umur 14 tahun sama suami saya. Oh ya, saya bilangin seadanya karena saya nggak tahu apa iya anak harus disembunyiin dulu. Tapi waktu itu saya bilang seperti itu, saya akan tinggal sama ini. Kemudian ditanya, kamu bakal nyewain rumah ini nggak? Enggak, orang rumahnya segitu ya buat 4 orang ya secukup-cukupnya lah ya gitu. Akhirnya si property manajernya menghubungi landlord dan katanya oke. Jadi alhamdulillah sekali aplikasi bisa tembus langsung. Sebetulnya ada beberapa rumah lain yang saya pengen ngecek juga, tapi waktunya udah nggak keburu karena biaya di Airbnb sudah sudah cukup besar menurut saya harus cepat-cepat pindah ke yang permanen. Alhamdulillah langsung ke situ. Nah, tapi ada kasus katanya yang gagal, jadi nggak di-approve gitu si aplikasinya. Nah, kalau gagal apa yang harus dilakukan? Tanya sama property manajernya. Kenapa saya nih nggak di-approve gitu kan aplikasinya?
Nah, mudah-mudahan dengan dikasih tahu, oh mungkin kamu, oh kurangnya misalnya kamu tabungannya kurang segini, atau kamu ada riwayat ini, riwayat itu. Nah, itu bisa apa namanya, bisa jadi bahan ke depannya kalau kita mau apply lagi, gitu, mau apply rumah lagi. Mungkin oh yang itu nggak masuk, belum jodoh, mungkin rezekinya di tempat yang lain. Nah, kalau udah oke, tadi rumah sudah apa namanya, sudah di-approve, biasanya kita suruh bayar bersama, jadi 1 bulan plus bond 1 bulan. Apa ya, bond uang jaminan. Jadi uang jaminan itu nanti akan dikembalikan manakala lease-nya sudah berakhir, dan dikembalikan penuh kalau tidak ada apa-apa. Ya, kalau ada apa-apa ya, ada kerusakan dan sebagainya, mungkin dikurang-kurang si bondnya nggak akan full kayak gitu. Tadi kalau misalnya udah ready nih mau pindah, ketika datang memang lelah banget, tetapi tolong dicek kondisi awal rumah kayak gimana, karena waktu saya juga kemarin ada tulisan, oh ini semuanya baik-baik saja gitu kan. Saya lihat, oh enggak, ini ada yang rusak nih, bagian ini ada yang rusak, saya fotoin aja. Nanti biasanya ada apa namanya, ada form yang harus diisi lagi. Kalau berbeda dengan pernyataan dari manajer, paling sama kita difotokan gitu. Lalu siapkan juga air, listrik, sama internet mungkin ya. Untuk air itu biasanya property manager sudah link langsung, karena untuk air biasanya sudah apa namanya, kayak PDAM-nya udah satu gitu loh. Tidak apa namanya, berbeda dengan listrik yang ada beberapa providernya. Lalu sebelum moving out jangan lupa listriknya nyala dulu. Jadi teman-teman bisa menghubungi mau pakai provider listrik apa, karena saya waktu itu datang nggak ada info mana yang lebih murah dan sebagainya. Saya yang ketika ada yang menghubungi katanya kamu selamat, kamu baru ngontrak rumah ya, katanya gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu. Ini saya dari Energi Australia waktu itu. Saya bukan endorse Energi Australia ya, teman-teman bisa pilih yang lain, nanti bisa lihat di Compare Energi Victoria, comparenergy.vic.eu. Jadi teman-teman bisa lihat mau pengen listrik yang kayak gimana sih, mau listrik yang green misalnya tapi biasanya agak mahal, atau listriknya mau yang agak-agak murah, atau kayak gimana, tiap perusahaan agak sedikit berbeda. Teman-teman bisa cek itu listriknya mau pakai provider mana, kemudian internetnya juga sama. Pastikan teman-teman kalau mau pakai internet, pastikan di rumahnya ada apa namanya, ada jalur NBN-nya, tapi kebanyakan biasanya ada. Dan ini mohon maaf Pak Lurah ya, cerita sedikit, ini ada sedikit kebodohan saya terkait internet. Jadi awalnya saya pakai apa namanya, pakai yang dari handphone, jadi kalau ada apa gitu ya saya tethering, tetapi ternyata pernah lagi meeting sama supervisor terus saya menghilang karena mungkin kurang stabil kalau tethering. Akhirnya saya memutuskan, oh enaknya pakai kayak internet kabel nih. Saya tanya-tanya ada grup di Facebook yang tinggal di Clayton South, apa ya, Clayton South Notice Board. Saya nanya-nanya di situ, ngecek-ngecek gitu internet yang bagus apa. Oh katanya Aussie Broadband untuk di daerah yang saya tempati gitu kan. Nah saya coba, saya menghubungi provider tersebut, kemudian juga bersama apa sih namanya itu modemnya. Ketika datang saya colokin modemnya, loh kok nggak nyala gitu. Padahal di sini ada NBN-nya gitu ya. Ternyata teman-teman, setelah saya cek, itu harus ada apa namanya ya, NBN box yang warnanya hitam itu. Jadi dari kabel NBN ke NBN box, dari NBN box baru kemudian ke modem. Nah, saya langsung ke modem lah, orang saya nggak tahu gitu. Pas dicek, oh harus ada NBN box-nya. Ternyata di rumah saya tuh nggak ada gitu. Oh mungkin saya harus beli. Akhirnya saya beli ke eBay. Beli di eBay, dapatlah di eBay. Udah dapat di eBay. Wah ini ada chat apa nih? Bentar ya. Oh ya. Udah beli, kemudian dapatlah di eBay, mana harganya juga lumayan, 99 kalau nggak salah. Nah, saya nyalain, terus saya lihat kan di apa namanya di YouTube, caranya itu nyalain ini, dan sebagainya. Oke lah, udah oke. Kenapa ini nggak nyala-nyala juga gitu kan? Padahal saya udah pakai NBN box gitu. Akhirnya saya telepon tuh si provider internetnya, ini kenapa internet di rumah saya nggak nyala? Kemudian dia tanya, itu peralatan kamu udah apa namanya udah ada semua? Saya bilang ada gitu kan. Ininya ada gitu. NBN box-nya ada. Kodenya berapa kata dia tuh, coba kamu lihat. Ya saya lihat lah di belakang, terus saya bilangin kodenya ini. Loh
kodenya kok beda ya sama yang data di kita, kata mereka tuh. Kenapa beda gitu? Kamu itu dapat NBN box-nya dari mana? Terus kata saya, ya belilah di eBay. Kemudian pihak dari sananya bilang, NBN box yang kamu punya itu nggak bisa dipakai karena NBN box itu apa namanya spesifik untuk setiap alamat gitu. Jadi yang kamu beli itu yang nggak ada gunanya, mau dipasang di mana aja gitu. Dia hanya spesifik di alamat tertentu. Akhirnya mereka apa namanya mereka kirimkan. Ini free dari kami, dan ketika dilihat di NBN box-nya, kalau nanti saya pindah, saya nggak bisa bawa itu NBN box karena spesifik untuk alamat saya di sini gitu. Nah itu untuk internet ya teman-teman, jangan sampai terjadi lagi kayak saya, jadi sampai berhari-hari itu telepon-teleponan sama CS-nya apa namanya CS-nya si Ozi Broadband. Oke, berikutnya kalau teman-teman nanti butuh info lagi, teman-teman bisa cek di sini, bisa lihat di housing.fik.gov.au. Ini isinya terkait dengan rental secara keseluruhan. Jadi apa namanya? Bukan undang-undang ya, hukum aturan-aturan terkait renting di Victoria tuh kayak gimana. Ini situsnya pemerintah, bisa dicek di sana. Kemudian saran-sarannya kalau mau rent itu kayak gimana dan sebagainya. Nah, yang bawah-bawahnya itu adalah website-website di mana teman-teman bisa nyari housing yang dibutuhkan. Itu berikutnya, kalau udah pindah rumah nih, nah, tadi teman-teman mau pilih yang fully furnished atau enggak? Kalau saya milih yang enggak. Kenapa? Satu, lebih murah. Yang kedua, karena saya punya anak kecil, takut rusak. Jadi kalau rusak, takutnya bayarnya malah lebih gede. Khawatirnya sih kayak gitu. Kayak misalnya, kalau kursi jadi kotor, jadi bolong, dan sebagainya, khawatir malah jadi gede lagi bayarnya. Jadi saya pilih yang kosongan. Karena kosong berarti butuh keperluan-keperluan yang mendasar. Ada keperluan elektronik dan furniture juga. Kalau elektronik bisa dapat dari mana? Bisa dapat lungsuran. Ini sih nggak bisa jadi andalan sebetulnya kalau lungsuran. Tapi kalau rezeki insya Allah bisa ada ya. Kemudian mulung. Ya, ini mulung ya sudah jadi hal yang lumrah kayaknya ya di kampung Klaten ini. Jadi nggak apa-apa mulung. Ini ada beberapa barang saya juga mulung di sekitaran. Jadi kalau mulung jangan jauh-jauh karena repot bawanya. Atau teman-teman bisa juga kalau darurat banget beli baru. Kayak misalnya microwave oven, ya kalau dapat lungsuran alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah beli aja di Kemart, harganya sekitar 20-an dolar. Kemudian kettle, vacuum cleaner juga sama. Ini kalau di Kemart ada harga-harga yang merakyat. Kemudian teman-teman bisa juga beli second. Yang beli second ini bisa beli ada di warehouse ya, warehouse yang sekitaran Klaten ada. Kemudian teman-teman bisa juga cari di FB marketplace. Saya juga dapatnya mesin cuci sama kulkas di marketplace. Nah, untuk ini kita harus ngecek water ratingnya kayak gimana. Kalau misalnya mau beli mesin cuci, lihat ada yang harganya murah, tetapi dia konsumsi airnya banyak banget. Konsumsi energinya juga banyak banget. Bisa dicek konsumsi waternya berapa banyak, energinya berapa banyak. Karena ini akan terkait dengan apa namanya, bukan hanya dengan lingkungan, tetapi juga dengan dompet kita ya. Nah, kalau beli di FB Marketplace ini upayakan COD, dan biasanya kayak gitu. Jadi barangnya datang, uangnya baru kita bayarkan. Lalu kita minta ini, tanya ada garansi enggak? Untuk yang mesin cuci saya dapat garansi, tapi lucu, meskipun lucu garansinya cuma di SMS aja gitu ya. Jadi ketika datang, nih garansinya gitu. Kalau ada sesuatu kamu tinggal tunjukin ini aja. Oh, oke. Dan dipasangin segala macamnya. Nah, ini sekali lagi saya titik beratkan di sini teman-teman ya, COD, karena ada beberapa yang beli barang di marketplace diminta transfer, ternyata barangnya nggak ada. Ini kejadian anak saya juga pernah mau beli sepeda, terus kata orangnya transfer aja dulu, sayanya mau kemana dulu, ya kalau dia mau pergi kemana ya udah ntar aja kan kita ketemuan gitu. Lalu untuk beli apa namanya furniture ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman ya. Bisa dapat lungsuran kalau kebetulan misalnya
ada overlist atau ada teman yang pulang pas banget kita datang, bisa tuh dapat lungsuran. Kemudian bisa juga mulung di sekitarannya, lihat-lihat lah, lihat kanan kiri ini teman-teman, dan kayaknya bukan hanya orang Indonesia deh. Saya ngelihat di sini ada, kalau di daerah tempat tinggal saya ini banyaknya itu orang India, makanya suami saya bilang ini sih New Delhi katanya, banyaknya orang India gitu. Mereka juga sama, suka lihat-lihat mulung, bahwa oh sama, berarti bukan kita aja nih yang mulung ya. Ini kebetulan dapat meja makan di seberang rumah, ya udahlah dibawa aja pulang gitu. Kemudian bisa juga beli baru kalau darurat-darurat amat. Ini saya darurat banget ketika baru datang itu, karena satu dan lain hal, baru bisa nyampe rumah itu sore-sore, terus masa iya tidur gelaran gitu di bawah, mana ada bayi, maka mau nggak mau saya cari baru. Saya beli di IKEA, beli apa namanya, eh, beli kasur, dan ternyata belanja di sini tuh semuanya self service. Saya pikir kayak dulu di Indonesia di kampung saya, Pak Lurah, Mas Syihab. Jadi kalau misalnya beli barang itu, beli kasur misalnya kan biasanya suka datang, Mbak mau yang mana, nanti dianterin dan sebagainya gitu ya, dipilihan dan sebagainya. Ternyata harus self service semuanya, termasuk masukin barang ke mobil. Kebetulan ada teman waktu itu, tapi ternyata bisa apa namanya ya, bisa digulung simpel gitu. Kasur 3 juga bisa muat di mobil sedan. Jadi bisa cari di IKEA yang kalau butuh yang baru. Ini kalau darurat-darurat amat. Atau teman-teman kalau misalnya mau yang second juga ada di Clayton Warehouse. Ini pemiliknya namanya Jaren. Di situ harganya murah-murah semua. Saya dapat apa namanya sofa, kemudian 2 set meja belajar, terus apa lagi ya? Beberapa kursi, itu total harganya cuman berapa ya, $80 apa $90, pokoknya. Jadi dari banyak barang itu harganya murah, tapi yang agak mahal itu adalah nganterinnya ya. Tadinya mau beli barangnya cuma satu, tetapi pas nanya ini nganternya berapa, tuh ada teman saya yang suka nganterin gitu, berapa nganterinnya tuh berapa ya, $80 gitu ya, 80, ya udah mending belinya sekalian aja, jadi sekalian banyak, sekalian dianterin. Kan nganter satu atau nganter dua, harga ongkirnya tetap aja sama kayak gitu. Itu mungkin teman-teman sebagai pemantik nanti bisa diskusi, bahkan teman-teman yang lain juga bisa menambahkan yang tentunya pengalamannya bisa jadi lebih banyak atau punya pengalaman unik yang bisa jadi terjadi pada siapapun. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau sudi boleh mampir di blog saya kompasiana.com, Nurul Bio. Di situ saya cerita-cerita sedikit tentang kehidupan di sini, lagi sedih-sedihnya, lagi senang-senangnya, lagi cari apa dan sebagainya. Dulu saya sebelum berangkat itu suka nyari-nyari, emang kehidupan di sini kayak gimana sih gitu. Kalau punya anak bayi harus gimana sih dan sebagainya. Ini barangkali bisa sharing sama teman-teman semua di sana. Itu mungkin Mas Syihab. Saya nggak lihat waktu nih, kurang tahu waktunya melebihi atau kurang. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Ya, mari berdiskusi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.